Halo semua, di video kali ini saya ingin menunjukkan mengenai cara menggunakan NLAC atau Network License Analysis Tool untuk memantau dan mengontrol penggunaan license dari server. Jadi, caranya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload Network License Manager di sini. Kita bisa akses saja di bagian produk, lalu ZWCAT. Kemudian di sini kita bisa mendownload Network License Manager sesuai dengan versi ZWCAT yang kita gunakan. Jika kita menggunakan ZWCAT versi 2026, maka nanti untuk Network License Manager yang harus kita gunakan adalah yang versi 2026 juga. Nanti untuk versi operationnya juga bisa menyesuaikan ya, tergantung servernya itu seperti apa, baik yang 32 bit ataupun 64 bit. Nah, jika kita menggunakan ZWCAT versi 2025, maka nanti untuk Network License Manager-nya juga kita harus menggunakan yang versi 2025. Bisa di-download di sini. Usahakan agar selalu menggunakan Network License Manager dengan versi yang sama dengan si ZWCAT-nya. Ini tinggal kita download aja. Lalu, setelah selesai kita download, kita bisa buka saja untuk Network License Manager-nya. Pastikan ketika kita membuka si Network License Manager ini, itu harus di-run sebagai administrator. Setelah Network License Manager kita buka, di sini kita bisa langsung mengaktifkan Network License yang kita punya. Tinggal kita copy saja, kita ambil yang pertama, itu di sini ya. Ini adalah Network License Manager untuk ZWCAT 2026 versi profesional dengan 6 buah nodes. Di license quantity-nya, kita bisa menyesuaikan apakah kita ingin memasukkan semua node-nya ke sini ataupun membagi nodes-nya. Jadi maksudnya seperti ini. Untuk total node yang bisa kita masukkan itu ada 6 ya. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin memasukkan 3 nodes pada server ini pun bisa. Nanti untuk sisa 3 nodes yang kita punya, itu bisa diaktifkan di server lain. Ataupun kalau kita mau mengaktifkan di server yang sama di sini juga bisa. Nah, ini untuk 3 node yang pertama. Untuk 3 node yang kedua juga bisa saya aktifkan lagi di sini. Jadi untuk satu network license itu sendiri, node-nya itu bisa diaktifkan pada 2 server yang berbeda, atau bahkan 3 server juga bisa. Nanti tergantung pada quantity nodes yang dimiliki oleh si network license itu sendiri. Tetapi untuk contoh pengaplikasian yang akan kita lakukan hari ini, kita cukup menggunakan 3 nodes saja. Nah, setelah ini kita return, jangan lupa hal kedua yang harus kita lakukan adalah start si servernya itu sendiri. Bisa dilihat di sini untuk servernya itu sekarang belum running ya. Makanya kalau misalnya mau kita running, kita tinggal arahkan ke sini saja, lalu kita klik start server. Maka untuk server ini nantinya dia sudah berjalan. Kalau misalnya kita mau melakukan return network license, maka nanti itu servernya harus kita stop dulu. Lihat, di sini belum bisa ya. Makanya di sini untuk si servernya harus kita stop dulu. Stopnya itu sendiri nanti ada di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan license lain dengan versi yang berbeda ke network license manager kita, di sini kita bisa menggunakan si reread license file. Reread license file itu digunakan untuk membaca file ini ya. File ini jika kita melakukan perubahan terhadap terhadap port dari server. Baik itu port yang digunakan oleh si server ataupun si ZWFlex OPT ini. Atau bahkan ketika kita menambahkan license dalam server, ada baiknya jika kita melakukan reread si license file. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan license yang lain saja. Ini license yang berbeda ya, yaitu ini ada license ZWCAT 2026 yang versi standar. Ini sama, bisa kita tambahkan saja node-nya sebagai 3. Kemudian di sini nanti kita bisa melakukan reread license file untuk membaca penambahan license tadi ke dalam file si license file yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait si
read license file. Cuma di sini memang untuk tesnya itu sendiri, saya hanya akan menggunakan Z2Cat yang versi profesional dengan 3 buah node di sini. Oh, maaf. Nah, ini jangan lupa kita harus mematikan si servernya terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan return license-nya. Untuk tahap pertama dari pengaplikasian network license analysis tools itu sendiri sudah beres di sini. Sekarang, di sini nanti kita bisa mendownload si nLAT-nya terlebih dahulu. Untuk link nLAT-nya itu sendiri akan saya linkkan pada link pengiriman video ini. Kurang lebih, untuk nLAT yang paling terbaru di tahun 2025 itu adalah nLAT dengan versi 2.6.6. Untuk cara instalasinya juga nanti akan sangat sederhana. Di sini, berhubung saya sebelumnya sudah menggunakan nLAT, di sini akan saya contohkan dulu terkait cara uninstall dari si nLAT itu sendiri. Jika kita ingin menguninstall si nLAT, si network license-nya nanti itu harus kita stop dulu, ataupun server yang kita gunakan itu harus kita stop dulu seperti ini, baru nanti kita bisa ke Task Manager untuk mematikan si program nLAT-nya yang tadi. Jadi tinggal kita search saja di atas nLAT. Nah ini ya, ini semuanya harus kita matikan dulu. Setelah kita matikan, nanti pada nLAT-nya itu sendiri, ada satu data yang harus kita simpan, yaitu data database. Data database itu sendiri nanti berkaitan dengan data historis penggunaan license kita pada server. Ibaratnya ini tuh semua setting yang sebelumnya sudah kita simpan pada nLAT, ingin kita gunakan kembali pada nLAT yang terbarunya nanti. Ini tinggal kita copy saja, kita ke desktop, lalu di sini kita buat folder yang baru bernama database versi 2.6.6 tanggal 21 Juli. Jadi sebelumnya juga kebetulan di sini saya juga sudah menyimpan beberapa versi DB yang pernah saya buat. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa ini kita paste ke sini. Baru nanti si database ini bisa kita gunakan ke versi nLAT yang akan kita install. Nah, di sini bisa saya uninstall saja langsung. Baru ketika kita mendownload nLAT nanti, itu dia filenya akan berbentuk zip seperti ini. Maka dari itu untuk si zip file ini bisa langsung kita ekstrak saja di sini ya. Baru setelah itu, untuk file DB yang tadi kita simpan, bisa kita masukkan ke sini. Nah, ini tinggal kita timpa saja. Dari sini, kita copy, lalu kita simpan ke sini. Maka nanti, semua setting yang sudah pernah kita gunakan pada nLAT versi sebelumnya akan langsung tersimpan di nLAT yang baru kita unzip yang ini. Tinggal kita run saja sebagai administrator. Jangan lupa di sini, berhubung tadi si servernya itu kita matikan, maka si servernya itu harus kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kita tunggu saja. Memang untuk nLAT itu sendiri, dia nanti membukanya akan cukup lama. Kurang lebih untuk UI daripada si nLAT itu sendiri nanti ada di sini. Berhubung ini bahasa Cina, sekarang kita bisa ke bagian configuration-nya saja. Untuk mengubah bahasa dari nLAT itu sendiri, kita bisa ke sini ya. Lalu kita tinggal memilih yang English saja. Sekarang bisa kita apply terlebih dahulu. Nah, setelah kita lihat di sini, nah, kenapa dia langsung muncul datanya seperti ini? Karena ini adalah data penggunaan database saya yang terlebih dahulu yang sudah saya copy ke sini. Makanya dia langsung terbaca. Kemudian di sini saya bisa mengatur setting yang lain saja. Untuk interval dari refresh data di nLAT itu sendiri akan saya atur ke
1 menit saja. Maksudnya bagaimana? Jadi, untuk data-data yang akan ditampilkan di license, period, user, hingga ke deny ini, itu akan ditampilkan berdasarkan periode 1 menit. Jadi setiap 1 menit, data yang ditampilkan di sini semuanya itu akan di-update. Kemudian, untuk display mode ini nanti akan diatur atau berguna pada bagian permission setting. Contohnya yang ini, jika kita atur sebagai name, maka nanti pada license control, kita akan melihat nama-nama user yang sudah kita assign pada user manager untuk kita berikan akses ataupun kita putus akses penggunaan license-nya ke server. Nah, tapi sebelum itu, di sini kita bisa melanjutkan penjelasan terkait setting-setting yang lain terlebih dahulu. Nah, jadi di sini juga ada 2 hal nanti yang harus kita pastikan itu sama. Pertama itu dari debug log. Debug log ini yang digunakan di sini, filenya itu ini ya. Debug log itu kalau kita buka, nanti dia seperti ini. Nah, ini debug log. Jadi si nlat itu sendiri, nanti dia akan membaca debug log ini, lalu datanya akan ditampilkan secara visual di nlat. Jadi untuk nlat memang dia fungsinya lebih seperti ke reader, tapi readernya itu nanti dia bisa mengontrol license yang ada di server juga. Nah, untuk si debug log ini harus kita pastikan dia itu sama. Debug log yang kita atur path-nya di nlat, hingga debug log yang kita baca di Network License Manager itu kurang lebih harus sama. Ketika kita membuka LM-Tools juga sebetulnya, nanti di sini ada path to debug log juga sama. Jadi ada 3 path yang harus kita pastikan itu sama. Ada di nlat, Network License Manager, hingga ke LM-Tools. Jadi tiga-tiganya harus sama. Kalau misalnya kita mau melihat log dari LM-Tools juga, nanti sama. Kita tinggal ke view log saja. Di sini nanti ditampilkan semua data penggunaan license kita. Kurang lebih seperti ini. Nah, di LM-Tools juga sebetulnya nanti kita bisa memeriksa penggunaan license yang ada di server. Ini kita close log saja, lalu kita ke bagian server status. Setelah servernya itu kita start, mau dari Network License Manager ataupun dari LM-Tools ini, nanti kita tinggal ke bagian server status lalu melakukan perform status inquiry. Di sini nanti Z2Cat LM-Tools akan langsung menampilkan data penggunaan Network License pada server. Nah, kebetulan di sini, dari 3 node yang saya assign, belum ada yang digunakan sama sekali. Coba kita cek pada bagian LM-Tools ya. Kebetulan di sini memang dari 3 license yang udah kita gunakan, itu belum ada yang terpakai sama sekali. Kita lihat di period pun sama, dari 3 nodes yang di-issue-kan, belum ada yang digunakan. Kita lihat di bagian user pun sama ya, di sini itu sudah terputus di jam 8.50. Sekarang sudah jam 9.11, jadi belum ada user yang menggunakan license pada server. Selanjutnya, di sini kita bisa membahas terkait satu setting tambahan yang tidak kalah penting, option file path. Option file path yang digunakan oleh nlat itu bernama ZWFlex OPT. Nah, jadi untuk ZWFlex OPT itu ada di sini kurang lebih. Ada di program file, C, program file, ZWSoft, Network License Manager, lalu si ZWFlex OPT ini. Kalau misalnya kita cari manual, itu kurang lebih dia ada di sini. Jadi dia ada di C. Ini kalau misalnya default ya, tidak kita obrak-abrik untuk instalasi si Network License Manager-nya. Dia ada di program files, lalu ada di ZWSoft, kemudian nanti dia ada di ZWSoft Network License Manager di bagian ZWFlex.opt ini. ZWFlex.opt ini sendiri merupakan folder programming yang berfungsi untuk mengatur penggunaan network license kita. Tuh, jadi dia isinya itu programming seperti ini. Bisa kita atur secara manual di sini, ataupun kalau misal kita mau lebih mudah mengaturnya nanti, bisa kita atur programmingnya di Network License Analysis Tools, ataupun nlat. Nah, maka dari itu, sebetulnya untuk path ke ZWFlex OPT ini harus kita pastikan bahwa dia itu bisa dipanggil lewat si nlat ini. Nah, kurang lebih untuk setting yang harus kita atur itu saja. Untuk yang 2 ini, sampai dengan update produk itu bisa kita abaikan saja. Nah, berhubung di sini belum ada klien yang menggunakan node yang ada di server, sekarang saya bisa menggunakan ZWCat saya untuk meminta license ke server. Jadi di sini, di ZWCat saya tinggal activate saja ya terlebih dahulu. Lalu di sini saya bisa melakukan plotting.
Di sini saya tinggal masukkan saja nama servernya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, nama server dari server yang digunakan oleh teman-teman itu ada di mana, kita bisa mengeceknya pada Network License Configuration ataupun si LM Tools ini. Nah, jadi nama servernya itu yang ini ya, si hostname-nya. Ataupun nanti kita bisa menggunakan IP-nya pada bagian ini. Cuma di sini saya ingin menggunakan si nama servernya saja. Nah, jangan lupa di sini kita itu harus pastikan bahwa port yang digunakan oleh server itu sama. Untuk mengetahui port apa yang digunakan oleh server, kita bisa mengeceknya pada bagian si ini, license file.link. Kalau misalnya di sini tertulis any atau apa saja, maka di sini bisa kita biarkan saja secara default kita tulis bagian 27.000 ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngatur port dari servernya itu pada port khusus ya, nanti kita itu bisa mengatur portnya itu pada bagian sini. Tuh, di bagian server portnya. Cuma di sini menurut saya bagusnya kita biarkan saja sebagai 27.000 untuk si server portnya. Bisa diatur pada ini Network License Manager ataupun bisa kita ketik manual pada license file.link. Ini N-nya tinggal kita hapus, lalu kita tulis 27.000 ataupun 27.001 hingga 27.009 untuk pengaturan port yang ingin kita gunakan pada server. Nah, kita lanjut ke bagian plotting. Jadi di sini setelah kita memasukkan nama server name-nya ataupun masukkan IP di sini, IP dari server, kita tinggal melakukan query, maka nanti akan ditampilkan list license yang ada pada server. Berhubung di sini cuma ada satu license yang ada di server, makanya di sini cuma ditampilkan satu saja. Baru setelah itu kita tinggal melakukan activate license-nya saja. Sudah bisa. Di sini kita tinggal quit dari ZWCAT License Manager. Lalu kita akan membuka instan ZWCAT yang baru. Yang ZWCAT lamanya tinggal kita close saja. Nah ini ya, kita sudah login sebagai ZWCAT 2026 Professional Edition. Nanti DNAT itu sendiri dia akan merefresh. Tinggal kita tunggu saja selama 1 menit hingga datanya itu merefresh. Jadi di sini juga nanti saya akan menjelaskan mengenai 4 poin yang ada di sini. Di bagian license, itu Nlat akan menampilkan semua license yang ada pada server dan umumnya nanti di sini juga akan ditampilkan total nodes, total unused license atau license yang belum digunakan, lalu nanti juga ada total license yang sedang di-plotting ataupun total license yang sedang di-borrow. Cuma di sini memang dia belum terupdate. Tinggal kita tunggu saja. Nah, kalau misalnya nanti dia tidak merefresh seperti ini, kita tinggal close saja si Nlat-nya, baru nanti ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di sini ada product info. Product infonya nanti tinggal kita copy saja, lalu tinggal kita masukkan ke sini, di NLMA, lalu kita masukkan ke bagian support, terus kita timpa saja. Nah, setelah beres, kita tinggal buka lagi si Nlat-nya. Lalu kita run sebagai administrator sekali lagi. Nah, untuk penggunaan license-nya itu sendiri, bisa kita cek juga sebetulnya sekali lagi pada LM Tools untuk melihat komparasinya. Di sini bisa kita run sekali lagi. Sini ya. Bisa kita lihat bahwa untuk satu node-nya itu sendiri sudah dipakai oleh user Tegar ZWCAT atau si servernya itu sendiri. Kalau misalnya kita cek juga di sini di bagian lognya, nah kita sudah berhasil melakukan plotting sebetulnya. Itu ada di bagian, nah di bagian ini, kita sudah berhasil melakukan plotting. Nah ini juga. Kalau kita buka lagi si Nlat, kita refresh. Nah, sekarang dia sudah bisa menampilkan data penggunaan license di server. Mulai dari total license-nya itu ada 3. Unused license-nya ada 2 ya, cocok dengan yang ada di sini. Total ada 1 license yang digunakan, 2 lagi masih bebas. Lalu, untuk borrow dia tidak ada.
Itu untuk dari segi license, untuk menampilkan data penggunaan license di server. Kalau misalnya di sini nanti di servernya ETA 2, nanti di sini juga akan menampilkan dua license yang berbeda. Lalu dari segi period, nah di periode sekarang ya, di jam 9.20, itu ada satu orang yang sedang menggunakan license. Kemudian di sini dari segi user, juga sudah ditampilkan. Di sini ditampilkan untuk nama Windows account-nya ataupun hostname-nya nanti akan ditampilkan di sini. Lalu fitur, license apa yang digunakan juga akan ditampilkan ya, yaitu si ZWCAT Professional tahun 2026. Lalu dari start time hingga end time-nya juga dia akan ditampilkan. Startnya tadi ya, jam 9:19. Dan untuk end time-nya ataupun sekarang ya sebetulnya belum kita lepas untuk plottingnya di sini, itu makanya dia masih lanjut sampai ke jam 9:21. Lalu dari segi use time-nya juga di sini akan ditampilkan. Sudah selama kurang lebih 2 menit 3 detik. Untuk metodenya itu sendiri juga akan ditampilkan berupa plotting license. Nah, untuk data yang ada di deny, dia itu akan membaca klien mana yang sudah di deny aksesnya untuk meminta license ke server. Untuk salah satu contohnya itu kurang lebih seperti ini. Kebetulan ini tuh data yang tadi ya, di jam 8 ketika saya melakukan testing. Kalau misalnya kita mau mengupdate data klien mana yang di-deny aksesnya ke server, kita tuh bisa melakukan cara ini. Jadi, sini kan sudah ada klien ya, klien yang sudah melakukan plotting ke server. Yang mana yang ini ya. Kalau misalnya dari server, kita melakukan exclude pada klien ini, exclude ataupun bisa disebut juga sebagai ban. Kita close saja satu. Maka nanti si data penolakan klien ini akan ditampilkan pada bagian deny ini. Oh sorry, ini harus jangan saya close. Kita bisa ke license control. Lalu di sini kebetulan sudah ada user ya yang saya masukkan. Di sini untuk akses plotting ataupun borrow-nya bisa saya matikan. Maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Option datanya sudah berhasil ditulis ulang. Maksudnya itu jadi si nlat ini memang dia akan melakukan programming yang kita mau pada file ZWFlex OPT. Nah ini kan tadi belum ada ya. Karena saya tadi melakukan programming exclude pada klien yang saya mau, maka nanti programnya sudah langsung dituliskan kembali pada ZWFlex.opt. Kalau misalnya si ini, kita close ZWCAT-nya, lalu kita buka lagi ZWCAT yang baru. Maka nanti akan ada notif seperti ini, authorization message. Kalau misalnya kita reauthorize pun tidak akan bisa, karena untuk device ini tuh sudah kita exclude pada ZWFlex.opt. Nah, yang ini. Nanti di nlat pun data penolakan tadi akan ditampilkan pada bagian deny, yaitu yang ini. Dia sudah ditolak pada jam 9:23. Kalau misalnya kita ingin memberikan akses kembali ke klien yang ini, kita tinggal checklist saja bagian ini. Maka nanti programmingnya pada ZWFlex.opt akan ditulis ulang. Bagian exclude tadi, dia akan dihilangkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu untuk bagian deny. License, period, user, dan data deny bisa ditampilkan pada Network License Analysis Tool. Baru terakhir, yang ingin saya jelaskan adalah mengenai si license control. Jadi untuk mengontrol license yang ada di server dan client ataupun user-user yang ingin mencoba mengakses license yang ada di server, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan user manager. Pertama di sini kita bisa memasukkan license mana yang ingin kita kontrol dulu ya, yaitu yang ini. Di sini bisa saya remove terlebih dahulu. Dan untuk menambahkannya itu sendiri cukup simple. Kita tinggal ke bagian head, lalu di sini kita ke bagian ZWCAT Professional. Ini tinggal disesuaikan ya, tergantung tipe license yang kita gunakan. Lalu untuk serial number-nya nanti tinggal kita kopas saja, yaitu yang di bawah ini ke sini. Nanti selesai kita kopas, maka nanti license ini akan secara otomatis ditampilkan pada bagian permission setting. Di bagian pro di sini. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan saja user yang ingin kita kontrol ya, yaitu tip kita. Contohnya di sini mulai dari yang pertama. Untuk cara menambahkannya itu sendiri dia tidak sulit. Ini bisa kita remove terlebih dahulu, lalu kita tambahkan saja di bagian add, kita masukkan namanya itu bebas. Jadi nama ini nanti itu kaitannya dengan si ini.
di bagian name ini. Kalau misalnya di sini kita pilih bagian name, maka nanti di bagian permission setting itu akan menampilkan berdasarkan nama yang kita atur. Jadi lebih mudah. Tinggal kita tambahkan saja sekali lagi. Di sini kita namakan tegar 00. Tegar 00. Lalu untuk Windows account ataupun hostname bisa kita tambahkan. Bisa kita lihat pada si ini, LM Tools. Di bagian system setting tinggal kita copy saja dari sini ke sini. Oh sorry, itu hostname. Windows name itu dia bisa menyesuaikan di bagian sini. Nah ini, Tegar Maulana. Satu lagi, nanti kita bisa memasukkan IP. Berhubung saya menggunakan license-nya itu sendiri pada server ya, jadi dia IP-nya kurang lebih sama di sini. Jadi kalau misalnya ada customer yang ingin membeli satu network license dengan satu node, dan untuk node-nya itu sendiri digunakan pada server ya di sini, kurang lebih sudah bisa berdasarkan apa yang saya lakukan. Nah, jadi begitu caranya untuk menambahkan user. Kalau misalnya kita mau melakukan grouping terhadap user yang ada pun kurang lebih sama ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, berhubung ada 2 user yang kita register pada Nlab, maka nanti pada permission setting itu mereka akan ditampilkan seperti ini. Kalau misalnya 2 user ini kita masukkan pada suatu grup, maka sama. Nanti kurang lebih akan ditampilkan bagian grupnya saja. Kalau misalnya kita tampilkan seperti ini, nanti kan kita bisa mengatur akses ke server itu secara independen ya. Contohlah di sini, untuk Tegar 01 itu akan kita exclude. Sama halnya dengan si grup ini, itu kita akan exclude untuk akses floatingnya. Itu tinggal kita apply, maka nanti hasil programmingnya di ZBrush OPT kurang lebih seperti ini. Kita sudah berhasil mengexclude akses license ZWCAT Pro tadi dari grup 3, dan dari si laptop ini juga sudah kita halangi aksesnya. Nah, kalau misalnya di sini kita hanya menggunakan grup, maka nanti jika kita melepas akses, plotting, dan juga borrow, itu dua-duanya di sini Tegar 01 dan Tegar 00 juga itu akan dihalangi aksesnya. Kan kalau gini, Tegar 01 itu aksesnya terhalangi, tetapi Tegar 00 di sini tetap mendapatkan akses. Jadi itulah untuk si group manager, tergantung situasinya nanti. Kalau misalnya kita punya timnya itu kecil dan kita hanya butuh satu tombol akses aja, maka nanti kita bisa menggunakan grouping. Tapi nanti kalau misalnya kita butuh kebutuhan kontrol yang lebih detail seperti ini, misal di grup itu tidak dikasih akses, sedangkan di masing-masing user independen itu diberikan akses, maka nanti kita bisa menggunakan opsi yang seperti ini, opsi yang terpisah. Nanti untuk menambahkan user ke server itu sendiri cukup mudah ya, tinggal kita tambahkan seperti ini. Maka nanti Tegar 00 dan Tegar 01 sudah ditampilkan ke grup ini. Tadi kan si Tegar 00 di sini sedang di-exclude ya. Kalau misalnya kita activate dari grup ini juga bisa nanti dia. Tinggal kita berikan akses seperti ini. Lalu di sini nanti kita cek juga sudah tidak ada exclude yang kita lakukan pada ZBrush OPT, dan untuk si klien ini tinggal kita re-authorize saja, dan dia akan mendapatkan aksesnya kembali. Jadi untuk metode pengontrolan license itu sendiri, sebetulnya nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Kalau misalnya mau dikontrol berdasarkan user bisa, ataupun nanti kalau mau dikontrol dalam bentuk grup seperti ini juga bisa, tinggal menyesuaikan. Baru nanti kita juga sebetulnya bisa mereserve license. Reserve license itu jadi maksudnya menyimpan node pada suatu grup ataupun user agar node ini itu tidak bisa digunakan oleh user lain. Contohnya di sini tinggal kita reserve aja license-nya, kita append. Nah, di sini kita append, maka nanti dua node dari server ini tuh tidak akan bisa digunakan karena sudah kita simpan pada grup ini. Nanti kalau misalnya kita cek juga pada ZBrush OPT, dia itu kurang lebih akan ditampilkan seperti ini. Sudah ada 2 license yang di-reserve pada grup 3. Nah, satu lagi itu terkait timeout. Jadi timeout itu fungsinya untuk memutuskan
akses klien ke server secara otomatis pada waktu yang kita tentukan. Jadi kalau misalnya si ini, klien tegar 00 tidak mengakses license selama 1000 menit, maka nanti license-nya itu akan secara otomatis kembali ke server. Itu terkait timeout. Nanti kalau misalnya kita apply juga, untuk setting timeout itu sendiri akan langsung tersimpan di ztoplex.opt. Kurang lebih seperti ini. Ya, terkait reserve dengan timeout itu, jadi bisa saya jelaskan lagi. Reserve, reserve itu berfungsi untuk menyimpan license agar tidak dipakai oleh klien lain. Itu terkait reserve. Timeout itu berfungsi untuk mengembalikan license ke server pada batas waktu tertentu. Jadi kalau misalnya user ini tegar tidak menggunakan license selama 1000 menit, maka nanti license-nya akan kembali. Kurang lebih seperti itu penjelasan terkait Nlight. Jika ada beberapa poin yang kurang jelas ketika saya jelaskan di video ini, silahkan jangan ragu untuk menanyakan pada tim Technical Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.